A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadhillus sabil. Wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang lalu membahas tentang larangan untuk melaksanakan sholat di saat sedang mabuk, sampai kepada bahwa mabuk itu hukumnya haram. Larangan pula bagi orang yang sedang punya junub, hadas besar, untuk masuk ke dalam masjid, apalagi melaksanakan ibadah sampai kemudian dalam keadaan suci. Lalu bagi orang-orang yang kena hadas kecil kemudian tidak mendapati air, maka mereka diperintahkan untuk bertayamum. Atau laki-laki yang bersentuhan dengan perempuan yang tanpa ada penghalangnya, maka diperintahkan untuk bertayamum. Tayamum itu cukup membasuh muka dan kedua telapak tangan. Selesai pembahasan tentang minuman keras, larangan ibadah di saat sedang dalam keadaan hadas besar. Pada ayat ini membahas lain yang dibahas, yaitu tentang kelakuan orang-orang Yahudi. Yukhbirullahu ta'ala 'anil yahud. Allah ta'ala mengkhabarkan tentang kelakuan orang-orang Yahudi. Alaihim, bahwa bagi mereka, la'anallahu al-mutatabi'ata ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah telah melaknat kepada mereka, orang-orang Yahudi itu, al-mutatabi'ata, terus-menerus laknat Allah kepada orang Yahudi ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi orang Yahudi telah dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat. Dalam berkeyakinannya mengikuti ajaran agama Yahudi, yang tentu Yahudi hari ini atau Yahudi di zaman Rasulullah itu berbeda dengan Yahudi di zaman Nabi Musa. Yahudi zaman Nabi Musa, orang-orang Yahudi mereka menyembah kepada Allah, menuhankan hanya kepada Allah. Syariatnya kitab Taurat, mengikuti kitab Taurat, ajaran Nabi Allah Musa alaihi salam. Tetapi dalam perjalanan panjang orang-orang Yahudi, ketika Nabi dan Rasulnya sudah wafat, mereka menyelingkuhi agama Allah, berselingkuh dengan agama Allah, bahwa mereka tidak lagi menyembah hanya kepada Allah, tapi juga mereka menyembah kepada selain Allah. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Uzair adalah anak Tuhan. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Berarti mereka menyelingkuhi ajaran agama Nabi Allah Isa, menyelingkuhi kitab Taurat yang sebenarnya, bergeser kepada apa yang mereka inginkan. Karena itu Allah menyebutkan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Wahai Nabi Muhammad, apa kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberikan bagian dari kitab suci,
yang kitab suci itu datangnya dari Allah. Yang wajib kita imani ada 4 kitab suci: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu 4 kitab suci wajib kita imani bahwa kitab itu asalnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi terhadap Taurat, Zabur, dan Injil pada hari ini la tusaddiquhu kulluh wa la tukadzibuhu kulluh. Kita tidak boleh membenarkan seluruhnya dan kita tidak boleh menyalahkan seluruhnya. Karena tangan-tangan mereka telah merubah kitab sucinya, maka orang-orang Yahudi kemudian bergeser dari menyembah hanya kepada Allah, menyembah pula kepada Tuhan, kepada selain Allah. Tuhan selain Allah disembah. Nah, karena itu Allah kemudian menyebutkan yashtarunad dhalalah. Mereka telah membeli kesesatan. Ya. Hidayah Allah, petunjuk Allah sudah sampai, tapi kemudian karena syahwat mereka, nafsu duniawi mereka lebih dikedepankan, mereka berani merubah kitab suci mereka, berarti dia telah menjual kebenaran agama, dibeli dengan kesesatan. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita umat Islam sudah meyakini ajaran agama Islam, sudah meyakini bahwa kitab suci kita, tuntunan kita Al-Quran, lalu kemudian kita mengabaikan tuntunan Al-Quran. Al-Quran tidak dirubah sebagaimana kitab suci orang-orang zaman dulu, tetapi isi dan kandungan Al-Quran tidak lagi dikerjakan oleh umat Islam. Jadi bukan kitab sucinya yang dirubah sebagaimana orang-orang Yahudi, tetapi kitab sucinya tidak diamalkan oleh umatnya. Masya Allah. Nah, orang-orang Yahudi sebab kelakuannya seperti itu, maka mereka dikutuk oleh Allah. Bahkan kutukan Allah untuk orang-orang Yahudi di zaman Nabi Allah Musa saja itu sudah terjadi. Ada yang dikutuk oleh Allah menjadi kera, menjadi monyet. Ada pula yang dikutuk oleh Allah menjadi babi. Babi itu asalnya dari manusia. Kera, monyet asalnya dari manusia. Itu orang yang hidup di zaman Nabi Musa dan mereka keluar dari aturan ajaran Nabi Musa. Maka kita bersyukur kita menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau wahai Nabi Muhammad masih berada bersama dengan mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka, umatmu wahai Nabi Muhammad, selama mereka masih beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab itu mereka mengatakan, in kana hadzal Qur'an, kalau ini Quran itu benar darimu ya Allah, ya, maka anzil alaina hijaratan minas sama. Ya. Kalau Quran ini benar darimu ya Allah, turunkan hujan batu dari langit. Ya. Ya. Awi'tina bi'adzabin alim, atau turunkan kepada kami siksaan yang lebih pedih dari itu. Ledek apa enggak itu? Ledek. Ya. Kalau Quran itu benar dari Allah, turunkan hujan batu atau turunkan siksaan yang lebih hebat daripada hujan batu. Nah, untung yang ditantang itu Nabi Muhammad. Kalau yang ditantang nabi-nabi sebelumnya, contoh
Nabi Musa, Nabi Nuh. Nabi Nuh ditantang sama umatnya. Nuh, kalau memang kamu benar orang baik, coba tunjukkan bukti kebenaranmu. Dimusuhi terus Nabi Nuh. Sampai kata Nabi Nuh, ya Allah, buat orang kafir itu jangan dikasih hidup di dunia kayak. Itu bahasanya begitu. Bikin pegel aja itu orang kafir. Terus maumu bagaimana? Kata Allah, ya udah habisin aja, sisain yang baik-baik. Kata Allah, kalau begitu kamu bikin kapal lah, bikin kapal. Bikin kapal. Nabi Nuh bikin kapal. Begitu kapal jadi, terjadi banjir. Banjirnya bukan dari hujan, tapi dari tungku-tungku mereka. Tungku-tungku pabrik-pabrik roti itu keluar air, memancar air. Semua memancar. Akhirnya tenggelam. Ya. Nabi Nuh buru-buru cekatan, orang-orang yang beriman diangkuti naik ke kapalnya Nabi Nuh, dibawa. Binatang sepasang diangkat, dibawa. Yang lain sapu habis. Padahal nabinya masih ada. Nabi Nuhnya masih ada, tapi turun siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya zaman Nabi Musa, zaman Nabi Musa, Nabi Musanya masih ada, umatnya ada yang disiksa oleh Allah. Qarun diamblesin bumi. Orang-orang yang biasa nyari ikan di pinggir laut, mereka karena nyari ikannya hari Sabtu dikutuk oleh Allah, jadi kera, jadi monyet, jadi babi. Nabi Musanya masih hidup, masih ada. Nabi Lot diparani sama malaikat. Lot, subuh udah deket, siksa Allah sudah disiapkan, ayo keluar dari negerimu. Nabi Lot dibawa sama malaikat keluar dari negerinya. Waktu pagi hari sampai kemudian siang hari, itu negerinya diangkat oleh Allah ke langit, dideketin matahari. Orang pada kena panas terik matahari, pada mati. Sesudah itu dibalik tuh negerinya, diputar balik. Nabinya masih ada. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, selama Nabi Muhammad masih ada pada zaman itu, maka tidak terjadi siksaan Allah. Padahal sudah ditantang, anzil alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Muhammad, kalau memang Quran itu benar dari Allah, coba turunkan hujan batu dari langit, atau turunkan siksaan yang sangat pedih. Tapi dijawab oleh Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mungkin menyiksa kepada mereka selama kamu masih ada bersama dengan mereka. Maka orang-orang Arab sejahat apapun zaman Rasul, nggak ada yang disiksa langsung oleh Allah. Nah, maka sampai hari ini kalau kita ingin agar kita selamat tidak mendapatkan siksaan dari Allah, hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Contoh akhlaknya Rasulullah dalam pribadi kehidupan kita. Ikuti ajaran Rasulullah. Lalu apabila kita banyak salah dan dosa, buru-buru kita beristighfar supaya kemudian kita terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi yashtaruna ad-dhalalata bil huda wa yu'riduna amma anzalallahu ala rasulih wa yatrakuna ma bi aydihim minal ilmi ala al-anbiya al-awwalin fi sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyashtaru bihi samanan qalila min hitamid dunya. Bahwa mereka telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk Allah sudah benar, ibadah menghambakan diri hanya kepada Allah, mereka tidak lagi
menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Wa yu'raduna amma anzalallahu ala rasulih, dan mereka berpaling dari apa yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya. Ya, Rasul-Rasulnya kaum Bani Israel cukup banyak. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ya, sampai Nabi Isa alaihissalam. Yutrakuna ma baina ma biaidihim minal ilmi anil anbiya. Mereka meninggalkan ilmunya para nabi, nabi-nabi yang dulu. Nabi-nabi yang dulu telah menyebutkan tentang sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah simahum fi wujuhihim min hatharis sujud. Itu tanda-tanda sifat-sifat Nabi dan umatnya dijelaskan itu. Ya. Kazar in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ya. Nah, yang seperti itu disebutkan, ya, di dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil. Sifat-sifat Nabi Muhammad, sifat-sifat umat Nabi Muhammad, ya. Asyidda' alal kufar, keras sama orang kafir, ruhama'u bainahum, saling menyayangi antar sesama umat Islam. Kamu melihat umat Islam itu ruka'an, sujadan, rukuk, sujud, yabtaguna fadlan minallah, mengharap ridha Allah. Itu ada dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil. Tapi dibuang oleh mereka keterangan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, dibuang, ya. Sehingga umatnya tidak ngerti tentang sifat Nabi Muhammad dan sifat umatnya. Bahkan, ya, dirubah, ya, sifat-sifat Nabi Muhammad yang baik itu dirubah dengan informasi-informasi yang tidak baik. Apa namanya kalau zaman sekarang? Dibuat hoak, ya. Dihoakkan, ya, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, mereka berarti liyashtaru bihi samanan qalila, telah menjual harga sedikit, ya, menjual iman mereka, kepercayaan mereka dengan harga sedikit. Apa itu harga sedikit? Hutamud dunia, ya. Kekayaan dunia, bagian-bagian dunia yang mereka kejar, ya. Sebab orang-orang Yahudi manakala rahib-rahibnya jujur tentang kebenaran ajaran agama Islam, jujur menceritakan tentang Nabi Muhammad dan umatnya, orang Yahudi berbondong-bondong pasti akan masuk agama Islam. Ya. Mereka pasti akan masuk agama Islam. Cuman karena dibendung, ya, ditutupi dan tidak diinformasikan yang sesungguhnya, bahkan dibuat hoak supaya umat orang Yahudi itu tidak lagi mengimani risalah Nabi kita Muhammad SAW. Sampai hari ini, ya, lihat saja kemarin tuh di sidang PBB, ya, sidang PBB, Pak Presiden kita, menunjukkan, ya, sebagai presiden yang sejati, ya. Ya, bahkan Amerika yang tadinya, ya, terlalu keras terhadap Palestina, begitu Pak Prabowo berpidato, ya, Amerika lemes sudah. Oh, begini rupanya sikap umat Islam Indonesia, ya. Makanya besok-besok kalau pilih presiden yang pinter, ya, ya, bahasa Inggrisnya juga kudu yang pinter, ya. Kalau presiden nggak bisa ngomong bahasa Inggris, misalnya I don't know doang, lah gimana lah. I don't know. Saya nggak tahu, tanya aja sama itu staf saya. Lah bingung kita jadi. Emang ada yang begitu presiden kita dulu-dulunya? Ya.
Ada kali ya, ada. Iya. Jadi kan gagah kita di dunia internasional ya. Ya, masalah Hambalang, ya. Hambalang apa Hambalat? Hambalat ya. Kepulauan Hambalat ya. Begitu Malaysia mengklaim dan mereka mengeluarkan kapalnya, wow, kapal perang kita langsung mendekati Hambalat, wow, takutan udah. Jadi begitu ya. Kenapa rumah orang-orang kaya dikasih dok ya, anjing gitu, itu supaya galak, supaya wibawa ya. Orang nggak berani nyolek gitu, atau pakai satpam gitu ya, biar orang nggak berani nyolek. Nah kalau nggak ada satpamnya, nggak ada pengamannya ya, orang pada masuk. Mana tadi? Belok ini ngaji. Ya, Yahudi sih, ya. Kelakuannya Yahudi itu. Yang namanya siapa? Ya, ya, Perdana Menteri Israel, ya. Benjamin Netanyahu. Nah, itu Masya Allah, lihat sikapnya. Begitu mau sambutan, mau pidato, iya bubar semua. Rasain loh. Wa yuriduna an tadillus sabil, dan mereka itu menghendaki ya, menyesatkan kalian dari jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Yahudi ya, atau Zionis hari ini mereka tidak sekedar mengklaim mencaplok negara orang, kemudian membuat negara di dalam negara, menyusun kekuatan, tapi juga membangun ekonomi dunia. Ya, jadi ekonomi dunia itu sekarang dikuasai oleh Yahudi. Ya, saya kemarin baca satu artikel, saya miris bahwa di belahan dunia manapun ada satu perusahaan ya, milik Yahudi. Perusahaan ini bergerak dalam bidang minuman, dalam bidang gizi. Itu nyedot air-air dari negeri-negeri yang ada ya. Air itu sesungguhnya milik anak bangsa yang mestinya dinikmati dengan gratis, tapi disedot oleh mereka, dibuatkan merek oleh mereka, lalu kemudian dijual oleh mereka yang harga 1 liternya lebih mahal dari bensin. Kerasa nggak sama kita? Lah iya kan? Iya. Itu air kemasan itu harganya kan mahal itu. Yang punya siapa itu? Memang yang punya orang kita. Orang kita punyanya itu 212 ya. Apalagi itu Jakarta. Jakarta apa-apa itu ya. Ya, yang kagak laku-laku dijual ya. Nah ini kan berarti ini yang di Indonesia dan negara-negara lain semua sudah dikuasai itu perusahaan ya, sehingga air-air bersih itu disedot ya, dibuat merek, dijual kepada rakyat situ dengan harga yang tinggi ya. Air jernih dari pegunungan disedot, dibawa ke perkotaan, dijual dengan harga yang tinggi. Orang-orang kampungnya sana minumnya air-air butek, air-air sisaan, air buangan dari sedotan mereka. Ini kelakuannya Zionis Yahudi. Perusahaan-perusahaan telah menguasai dunia ya. Dari sabun cuci, sabun mandi, odol sikat gigi, sampai ya, pembalut, sampai minyak wanginya itu sudah dikuasai orang Yahudi. Ya Allah. Itu namanya ekonomi kapitalis. Jadi sesungguhnya sumber daya alam itu ada di kita, milik kita, tapi kemudian satu perusahaan dia bertengger di situ lalu menguasai ya, makanya harusnya orang-orang kita itu pinter-pinter ya. Pinter-pinter, cerdas-cerdas ya, pada bisa pinter nyari duit ya, bikin perusahaan gitu. Jadi jangan jadi kuli terus.
Giliran pada jadi pejabat pada korupsi. Ya Allah, ya repot ya. Wa yuriduna an tadillus sabil, ay yawadduna law takfuruna bima anzala alaikum ayyuhal mu'minun wa tatrakuna ma antum alaihi minal huda wal ilmin nafi'. Yaitu mereka menginginkan supaya kalian kufur ya, terhadap kitab sucimu wahai orang-orang mukmin. Maka kata Rasulullah, la tattabi'annakum al-yahuda shibran bi shibrin. Nanti di akhir zaman kalian itu akan mengikuti gaya hidup orang-orang Yahudi sejengkal demi sejengkal ya. Sampai orang Yahudi masuk ke lubang liang landak, kalian mengikuti. Ini namanya gaya hidup ya. Gaya hidup hedonisme itu gaya hidupnya orang-orang Zionis ya. Kalau orang-orang zaman dulu, orang kaya itu kekayaannya disembunyikan sehingga tidak nampak dia orang kaya. Kenapa? Karena khawatir menjadi percikan-percikan kecil dari orang-orang kelas bawah. Tapi zaman sekarang orang kaya gaya hidupnya hedonisme, memamerkan kekayaan. Sehingga orang-orang yang batas ekonominya belum sampai pada orang kaya juga ingin bergaya seperti orang kaya. Ujung-ujungnya menghalalkan segala cara. Nah, ini zaman sekarang. Dan itu adalah gaya-gaya orang Yahudi. Food, ya, fashion, ya, fun, itu digarap oleh mereka. Food, makanan. Ya. Makanan zaman sekarang coba. Ya, emang bapak-bapak dulu kenal yang namanya apa itu hamburger, Kentucky. Ya. Ayam goreng, mah tahu ayam goreng, tapi kan nggak ngerti Kentucky chicken. Iya, taunya ayam goreng aja. Ya, coba zaman sekarang makanan. Ya. Makanan orang dulu ongol-ongol, ya apa itu gedok tuh pada kemana dah tuh? Ya. Lemper masih suka nongol kelihatan, kedurenan tuh. Itu kan udah pada hilang. Masya Allah. Diganti dengan makanan-makanan yang model baru. Bahkan kadang bahan bakunya masih bahan baku lama, modelannya doang, ya. Mereknya doang diganti merek yang baru. Fashion, pakaian, ya. Pakaian itu ala orang-orang Yahudi. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Zaman sekarang kelihatan orang Islam itu pakaiannya sudah Islami. Ya, kalau zaman dulu kita ke tempat kondangan di gedung-gedung itu perempuan masih pakai banyak ya rok mini, ya, terus apa itu long dress atau pakai pakaian-pakaian yang bikini lah. Zaman sekarang ya di tempat-tempat kondangan mau sholat kayak mau kagak sholat kayak pada kondangan pakai kerudung semua. Mayoritas pakai kerudung, udah rapi itu. Nah itu fashion, budaya. Lalu ya pakaian, kemudian fun, budaya itu dibuat supaya orang Islam itu bergeser dari akidah ajaran agama Islam. Nah, maka kata Allah, wallahu a'lamu bi'a'daikum, Allah maha mengetahui musuh-musuh kalian. Karena itu wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Kita kadang-kadang tidak tahu mana kawan mana musuh, tapi Allah maha mengetahui. Huwa a'lamu bihim wa yuhadzirukum minhu. Allah mengetahui gerak langkah mereka dan Allah mengingatkan terus kepada kalian supaya tidak jatuh mengikuti mereka. Lewat siapa peringatan-peringatan Allah? Adalah lewat para ulama. Ya, ulama mengajarkan kepada kita untuk kehati-hatian dalam hidup supaya kita tidak jatuh pada perilaku perbuatan orang-orang Yahudi. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Ai kafa bihi waliyan. Cukuplah Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Cukuplah Allah yang memberikan perlindungan kepada kita.
dan Allah pula yang bakal memberikan pertolongan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.